Halo semuanya, balik lagi dengan aku Martia di Nona Hola. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, hai, welcome. Balik lagi di segmen Mari Bercerita. Jadi hari ini aku mau berbagi cerita sama kalian, aku mau sharing cerita sama kalian tentang pengalaman aku ataupun perjalanan aku selama aku hidup di Singapura kurang lebih ini jalan 9 tahun. Jadi pokoknya semua yang kerja di Singapura itu kurang lebih kita memiliki cerita yang hampir sama, mirip-mirip. Jadi semuanya itu tidak seindah foto profil. Jadi untuk kalian yang punya keluarga yang bekerja di Singapura, tolong didengarkan baik-baik. Aku mau sharing karena mungkin keluarga kalian itu gak sharing sama kalian karena mereka takut kalian itu khawatir atau gimana atau berpikiran yang aneh-aneh macam-macam gitu kan. Hari ini aku mau sharing. Oke, aku ini selama di Singapura memang berada di bawah satu nama bos yang sama. Tapi kerjaan aku tuh beda. Dulu itu awalnya aku tuh cuma jaga nenek aja. Itu cuma berlangsung 3 tahun. Terus setelah itu nenek yang aku jaga itu meninggal karena beliau itu sakit kanker. Beliau meninggal di rumah sakit habis operasi dan lain-lain. Terus ya gitulah pokoknya. Terus setelah itu akhirnya aku jaga anak-anak karena neneknya yang aku jaga udah nggak ada. Ya udah setelah itu aku jaga anaknya bos aku. Itu dulu masih kecil-kecil banget, sekarang udah gede-gede semua, udah nggak perlu dijaga, tinggal masak aja kasih mereka bisa ngambil sendiri, makan sendiri, bisa cuci piring sendiri gitu. Jadi dulu pertama aku datang ke sini tuh sedih banget. Itu tuh kontrak pertama itu tuh aku nggak punya HP, nggak ada libur, telepon ke rumah itu cuma sebulan sekali, dipinjemin HP sama nenek. Terus udah kerja seperti biasa. Gimana sih kerja di sini itu capek banget ya. Dulu awal-awal kerja di sini itu apa ya, sebenarnya masih sampai sekarang sih. Dengerin baik-baik, sebaik-baiknya bos yang ada di sini, kita itu sibuk banget, kerjaan tuh nggak kelar-kelar karena orang sini tuh nggak suka ngelihat kita duduk. Karena di otak mereka itu ya mereka bayar kita untuk kerja, bukan untuk duduk. Jadi mereka tuh expect kita untuk kerja. Meskipun mereka sebaik apapun sama kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang cerita ke kamu bahwa kerja di sini tuh enak, aku tuh kerjanya tuh cuma mainan HP doang, tidur-tiduran. Kak, saya hoax, mitos, itu pembodohan publik. Gimana ya? Ya mungkin hal-hal itu bisa terjadi ketika mungkin bos kalian lagi liburan, jadi nggak perlu kerja banyak. Jadi kalian cuma tinggal di rumah sendiri gitu loh, kalian ditinggal liburan gitu. Ya itu mungkin baru bisa santai, tapi kalau misalnya di rumah ada orang atau bos kalian cuma pergi kerja, ya tetap aja kita kerja kayak robot gitu, ngerti gak sih? Non-stop. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar cerita bahwa ada orang kerja di Singapura itu, kita tuh nggak ada istirahatnya, kita tuh istirahatnya cuma pas makan doang 15 menit, habis itu kerja lagi non-stop, capek banget. Itu real benar adanya. Emang ada yang kayak gitu. Dulu 3 tahun pertama itu pas aku cuma jaga orang tua, itu tuh nggak ada CCTV di rumahnya karena ya aku nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya aku tuh aku lebih milih rumah itu ada CCTV-nya karena kalau misalnya terjadi apa-apa gampang tinggal cek CCTV. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita nggak punya evidence apa-apa, kita nggak punya bukti apa-apa gitu kan, itu susah menurut aku. Jadi setelah aku jaga anak-anak itu aku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada CCTV, terus nggak tahu kenapa aku merasa lebih relax, lebih positif aja, less stress, nggak se-stress sebelumnya. Dan aku tuh dulu tuh sering nangis hampir setiap hari, hampir setiap malam aku tuh nangis terus dengan alasan nggak betah lah, capek lah, ingin pulang lah. Walaupun pada akhirnya aku berada di satu bos yang sama sampai hampir 9 tahun sayang. Kan dulu kontrak pertama itu selama 2 tahun aku tuh nggak ada libur. Setelah itu aku ditanyain sama nenek, kamu mau tambah nggak? Tambah ya, kalau misalnya kamu nggak tambah nanti
gak ada yang jagain aku gitu. Dan aku jawab, aku pikir-pikir dulu ya awalnya begitu, tapi nggak tahu kenapa dengan berbagai alasan akhirnya aku tambah juga. Tapi setelah kontrak kedua ini aku punya HP dan aku dikasih libur. Aku ditanyain mau libur ambil sebulan berapa kali. Awalnya aku bilang sebulan ambil 1 kali aja karena aku pikir kalau misalnya aku keluar melulu juga boros kan. Tapi kata nenek jangan ambil sebulan 2 kali aja biar kamu ketemu teman-teman kamu, biar kamu bisa jalan-jalan gitu. Ya udah akhirnya aku ambil libur sebulan 2 kali. Tapi pada saat hari libur itu aku nggak keluar. Aku memilih untuk nggak keluar karena nenek itu di rumah cuma sendirian, say. Jadi aku nggak tega mau ninggalin dia di rumah sendiri. Akhirnya aku stay di rumah. Aku beliin dia makan siang. Terus habis itu pas udah malam aku beliin dia makan malam kayak gitu. Jadi dia nggak perlu jalan-jalan. Orang tua jalan ini ketemu. Kasian, weh. Udah, udah nih. Terus abis itu dulu itu apa ya? Aku itu setiap mau kirim uang itu dianterin sama nenek karena aku dulu belum tahu gimana cara kirim uang. Dulu awal-awal banget kirim uang itu tuh dulu aku kirimnya lewat kantor pos gitu. Jadi di Indonesia juga dikirimannya lewat kantor pos. Sekarang udah nggak lagi, sekarang aku udah kirim. Jadi ada aplikasi untuk pengiriman gitu. Terus itu namanya Single Dash. Kalau misalnya kalian kerja di sini pasti kalian tahu, dan untuk kalian mbak-mbak yang kalian kerja di sini kalian inget-inget kalian bisa pakai Single Dash untuk melakukan transaksi, atau kalian bisa cari alternatif lain juga bisa yang mungkin kalian pikir lebih murah. Cuman untuk aku pribadi menurut aku ini lebih simple. Terus setelah 3 tahun nih kan nenek udah nggak ada, akhirnya aku jaga anak-anak bos aku. Ya udah setelah aku ikut mereka, setiap akhir tahun kita tuh pergi liburan. Setiap akhir tahun itu bulan Desember ya, Christmas itu kita pergi liburan. Tapi terus tiba-tiba aku ikut mereka itu jaga anak-anak itu mulai tahun 2017 akhir. Nah itu 2017 akhir itu aku mulai liburan, terus nggak taunya tiba-tiba 2020 itu COVID saya. Terus habis itu sampai sekarang kita udah nggak pernah pergi liburan lagi. 2020, 2021 itu kita nggak liburan. Terus 2022 kemarin kita nggak liburan karena anak-anak kan udah gede-gede semua, mereka sekolah sambil kerja, jadi mereka nggak ada waktu. Jadi ya udah kita nggak kemana-mana, di rumah aja. Terus sekarang udah 2023. Terus nanti akhir tahun kan aku udah pulang. Aku pulang itu mungkin sekitar bulan November. Jadi nggak akan ada liburan lagi. Kalaupun aku mau liburan, aku harus liburan sendiri. Apa ya? Selama kerja di Singapura ini tuh sebenarnya ada banyak banget pelajaran yang aku ambil. Kayak aku jadi lebih dewasa, aku jadi lebih wise. Kadang-kadang stres juga karena banyaknya kerjaan. Dulu itu aku tuh setiap hari Minggu atau hari Senin gitu aku lupa, itu tuh aku submit menu-menu makanan dari Senin sampai Minggu. Itu tuh 1 minggu full, makan siangnya apa, makan malamnya apa, itu kayak gitu. Dan itu cukup membuat aku stres karena setiap hari itu menunya itu nggak boleh sama, dalam 2 minggu itu nggak boleh sama, harus beda-beda. Jadi aku tuh harus muter otak, harus mikirin menu, bahkan harus mikirin menu baru, terus nyari menu baru. Itu tuh stres banget. Yang pada akhirnya aku bilang sama bos aku bahwa aku nggak mau ngelakuin yang ini. Kalau misalnya aku kayak gini terus, oh nggak bisa nih kerja sama kamu, aku stres gitu kan. Akhirnya ya udah peraturan itu dihilangkan. Jadi kalau misalnya mau masak ya aku masak, nggak perlu nulis itu. Kira-kira sendiri. Yang penting harusnya menunya itu beda-beda. Kenapa itu bikin aku stres? Karena ada deadline gitu kan. Jadi setiap hari Senin pokoknya nih, kamu tuh harus submit makanan sama aku. Padahal ya mungkin hari itu aku sibuk, jadi aku gak sempet mikirin kayak gitu. Dan kadang-kadang juga stuck gitu loh. Kadang-kadang bos aku tuh baik banget, cuman kadang-kadang ya orang capek pasti kena marah juga kalau misalnya kita salah gitu kan. Itu wajar. Ya itu yang bikin aku stres sih. Terus selama di sini bos aku tuh baik banget. Setiap mereka keluar, aku diajak keluar. Setiap mereka jalan-jalan aku juga ikut. Mereka makan ke restoran, kemanapun, pergi kemanapun aku juga ikut. Gak ada yang
gak ada yang dibeda-bedakan. Aku disamain dengan anak-anaknya sama, makan ini itu semuanya sama, anak-anaknya dapat hadiah, misalnya orang tuanya habis liburan aku juga sama dapat hadiah, Christmas juga aku sama dapat hadiah Christmas, makanan mereka dapat apa aku juga dapat apa, makanan apa yang mereka makan juga aku makan sama-sama, kita juga makan satu meja, ya kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah banget aku dapet bos yang baik banget. Itu kenapa aku bisa tahan sampai hampir 9 tahun. Dia itu udah kayak orang tua aku di sini. Udah kalaupun dia marah sama aku ya pasti aku punya kesalahan yang dimana biar next time aku tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang karena apa ya? Sebenarnya aku tuh orang itu double ya. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Anaknya kayak gitu, cheerful juga. Jadi itu kenapa bos aku juga pernah bilang ke aku bahwa dia tuh suka sama aku karena aku tuh orangnya jujur. Dia tuh suka sama aku karena aku tuh orangnya tuh nggak apa ya, kayak nggak sedikit-sedikit marah, nggak kalau misalnya lagi dimarahin tuh nggak yang kesel, nggak yang marah balik, nggak yang menunjukkan muka nggak suka, itu nggak ada kayak gitu. Jadi tetap cheerful, habis dimarahin juga normal kayak gitu. Kenapa aku bisa kayak gitu? Ya karena aku orangnya masuk kanan keluar kiri. Bahkan aku habis dimarahin sekarang nih, mungkin 1 menit kemudian aku tuh udah lupa. Itu kenapa aku selalu ya udah pembawaannya enjoy aja, relax aja kayak gitu. Karena memang harus kayak gitu. Dulu waktu sebelum aku sini aku tuh di training sama PT di Indonesia, kalau misalnya kena marah itu jangan nunjukin muka kesel, jangan nunjukin muka hitam kayak gitu, itu nggak boleh. Dan jujur itu adalah satu kunci yang paling penting. Aku juga dipercaya dengan keuangan belanjaan bulanan. Jadi sebenarnya mingguan sih. Jadi setiap seminggu sekali aku tuh dikasih uang. Ini loh uang segini untuk belanjaan 1 minggu ini. Jadi aku yang ngatur uang. Tapi ada tulisannya tanggal ini aku ngeluarin segini, tanggal ini aku ngeluarin segini, belanja apa aja. Itu tuh semuanya tuh ada catatannya kayak gitu. Dan enaknya lagi adalah kerjaan rumah di sini itu enggak aku semua yang kerjain. Jadi kita kerjain sama-sama. Misalnya bersih-bersihin jendela, itu aku nggak bersihin jendela. Kalau misalnya jendela itu yang bersihin bos aku. Karena jendela yang kita punya ini, satu nggak ada teralisnya, kedua kan MOM kan melarang kita untuk memanjat. Jadi kalau misalnya bersih-bersihin jendela itu yang bersihin bos aku cuma bantuin nyuci-nyuci lap aja, habis itu dioper ke dia, terus ya bersihin kayak gitu. Terus kipas-kipas di di langit-langit itu juga bukan aku yang bersihin karena itu tinggi, harus manjat tangga, itu juga bukan aku yang bersihin, itu bos aku yang bersihin. Karena dia takut aku jatuh, ya mungkin khawatir kalau misalnya aku jatuh kan dia yang bertanggung jawab atas aku gitu kan. Jadi itu tuh nggak ada kayak gitu, aku tuh nggak ngerjain kerjaan itu. Terus AC, aku juga nggak cuci AC, aku juga nggak bersihin AC. Jadi untuk AC itu kita panggil orang untuk cuci AC setiap 3 bulan sekali. Jadi aku nggak bersihin AC. Terus pel lantai itu juga aku nggak ngepel setiap hari, aku ngepel cuma seminggu 2 kali aja. Dulu sebelum anak-anak itu kerja, karena kan sekarang anak-anak kan kerja sambil sekolah, jadi mereka tuh sibuk. Dulu sebelum mereka punya kerjaan cuma sekolah doang, dulu itu kalau ngepel aku tuh cuma seminggu sekali. Jadi dulu aku tuh ngepelnya cuma setiap hari Rabu, terus anak-anak setiap hari Minggu mereka ngepel, karena hari Minggu aku libur, terus habis itu mereka ngepel kayak gitu. Nah kalau misalnya makan itu anak-anak tuh cuci piring sendiri-sendiri, aku tuh nggak boleh cuciin piring mereka, karena kata orang tuanya gini, kamu tuh nggak selamanya di sini, aku tahu kamu kerja sama kita, tapi tanggung jawab kamu adalah ngerjain kerjaan aku, bantuin aku. Itu pas aku bilang kayak gitu, bukan bantuin anak-anak. Jadi anak-anak itu harus cuci piring sendiri. Kalau misalnya anak-anak juga ada baju yang harus mereka cuci pakai tangan, itu juga mereka harus cuci sendiri. Itu aku nggak boleh cuci karena itu tanggung jawab mereka. Terus sepatu sekolah, tas sekolah itu aku juga nggak cuciin, itu anak-anak cuci sendiri, aku nggak boleh cuciin. Terus kalau misalnya ada lagi kita belanja, itu bos aku bawa belanjaan sendiri. Terus kalau misalnya belanjaannya itu berat, kalau misalnya kita lagi shopping gitu, itu yang bawa tuh anak-anak cowoknya. Jadi bos aku selalu bilang ke anak cowoknya, jangan suruh cewek untuk bawa barang berat, kamu bawa aja kayak gitu. Jadi aku nggak bawa.
Terus kalau misalnya anak-anak belanja itu juga aku nggak bawain, itu anak-anak bawa sendiri. Orang tuanya selalu bilang, kamu yang belanja itu barang kamu, jadi kamu pegang sendiri, jangan suruh orang lain pegang, kayak gitu. Terus kamar, lemari mereka juga mereka rapiin sendiri, jadi aku nggak boleh rapihin. Mungkin aku cuma nonton aja, atau habis itu ngecek kalau misalnya mereka udah selesai rapih atau belum, kayak gitu. Terus ganti spray itu juga mereka harus ganti sendiri, aku nggak boleh gantiin. Jadi mereka tuh harus mandiri gitu, nggak boleh semuanya aku. Terus seragam sekolah kalau misalnya mereka nggak sibuk juga sebisa mungkin mereka tuh harus setrika sendiri, aku nggak boleh setrikain kayak gitu. Jadi ya aku tahu sih nggak semua bos kayak gitu, karena banyak juga orang tua yang manjain anak-anaknya, tapi kebetulan bos aku bukan orang kayak gitu. Jadi ya pekerjaan aku dibilang nggak banyak ya banyak juga, dibilang banyak ya sebenarnya agak rileks kayak gitu. Cuman karena bos aku itu orangnya sibuk banget, ya kadang-kadang aku harus kayak misalnya dia lupa sesuatu, aku harus nganterin barang ke kantornya, kayak gitu. Kantornya itu jauh banget. Dan untungnya aku bisa baca map walaupun kadang-kadang sering nyasar. Ya so far aku suka kerja di sini walaupun capek, tapi karena bos aku baik, jadi aku nggak masalah. Udah sih itu aja. Terus inget ya, nggak semua bos itu sebaik itu, banyak juga bos yang caranya minta ampun kayak gitu, itu banyak banget. Dan aku juga dikasih makan dengan baik, so itu aja sih sharing dari aku hari ini, cerita perjalanan aku hari ini. Semoga bisa menemani waktu kosong kalian. Oke, jadi itu aja. See you guys in the next video. Bye bye.